Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bekti Wilson Channel. Saya saat ini kelas 4 SD. Umur saya 9 tahun. Saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat lucu. Tanpa basa-basi, kita lanjut saja. Apakah itu? Ini dia. Sahabat sejati. Ada dua orang sahabat yang sudah 20 tahun menjadi rekan kerja. Tiba-tiba, salah satu dari mereka tampak sedang mengalami sekarat. Sebelum pergi meninggalkan dunia, ia membuat sebuah pengakuan kepada sahabatnya. Aku mau membuat pengakuan sebelum aku mati. Aku telah selingkuh dengan istrimu selama 10 tahun. Dan anak perempuanmu itu adalah anakku. Tenang, aku sudah tahu. Kamu tak perlu mengkhawatirkan itu. Pergilah dengan tenang, kata sahabat yang satunya. Ia juga membuat sebuah pengakuan. Aku kesini juga mau mengaku. Akulah yang menaruh racun di makananmu siang tadi. Menaruh racun. Kita lanjut ke cerita nomor 2. Lapor polisi. Mimin sedang menelpon kantor polisi untuk melaporkan kecelakaan yang dia lihat. Mimin, Pak polisi, sambil ngos-ngosan. Kata Pak polisi, ada apa? Ada kecelakaan, Pak. Kata Pak polisi, di mana kejadiannya? Mimin, iya Pak, soalnya saya lihat kecelakaannya di TV, Pak. Ayo tonton Pak, takut keburu iklan, kata polisi. Kampret. Lanjut ke cerita nomor 3. Membunuh kecoa. Bejo beberapa jam lalu pergi ke ladang bersama Roto, adiknya. Tiba-tiba Bejo pulang ke rumah sambil berteriak, Ibu, Roto menelan kecoa. Roto menelan kecoa, Bu. Astaga, cepat panggil ayahmu supaya memanggil dokter, kata ibunya ketakutan. Tapi dengan santainya Bejo menjawab, tidak usah Bu, saya sudah memberinya racun serangga. Di dalam perut dikasih racun serangga. Alah. Kita lanjut ke cerita nomor 4. Bolos sekolah. Guru mengabsen murid di sekolah. Ternyata Delon tidak masuk. Tiba-tiba kepala sekolah memanggil guru yang sedang mengabsen. Kata kepala sekolah, ini ada telepon. Kata guru. Halo, penelpon. Halo, saya mau memberitahu bahwa Delon sedang sakit, jadi tidak masuk sekolah. Jadi tidak bisa masuk sekolah, kata guru. Maaf, ini dari siapa? Kata penelpon. Ini dari ayah saya. Guru. Ini dari ayah saya. Delon. Berarti Delonnya sendiri. Lanjut ke cerita nomor 5. Naik helikopter. Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar. Tapi karena sayang dengan anaknya, ia pun setuju. Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang, naik bayar 1 juta. Kalau Anda bicara di atas nanti, didenda 5 juta. Tapi kalau Anda tidak bicara sepatah kata apapun, saya kasih 100. Anggap aja 100 ini ya, 100 juta. Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, heli diterbangkan oleh pilot secara manuver dan jungkir balik di atas. Setelah sampai mendarat, si pilot bilang ke bapak pelit tadi, wah, Anda hebat, tidak bicara sepatah kata pun.
Si bapak bilang, sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda. Anda mau bilang apa? Tanya si pilot. Anak saya jatuh, jawab si bapak. Mentingin duit ya pak. Lanjut ke cerita nomor 6. Kisah guru geografi dan muridnya. Seorang guru geografi sedang mengajari murid-muridnya tentang cara membaca peta dengan menjelaskan tentang apa itu lintang, bujur, derajat, menit. Guru itu bertanya, misalkan kalian saya minta bertemu dengan ibu untuk makan siang di 23 derajat, 4 menit lintang utara dan 45 derajat 15 menit bujur timur. Belum selesai guru itu bertanya, seorang murid pun tiba-tiba mengacungkan tangan dan menjawab, saya rasa ibu akan makan sendirian. Lanjut ke cerita nomor 7. Kekesalan hakim. Hakim, Anda kenal dengan tersangka? Saksi, tidak pak. Hakim mengulang, Anda tidak kenal dengan orang ini? Saksi, kalau dia kenal namanya Tono, bukan tersangka. Hakim mulai jengkel. Jadi, Anda kenal dengan saudara Tono? Saksi, tidak pak. Hakim geram. Loh, tadi katanya kenal. Saksi, sama Tono kenal. Sama Tono kenal. Sama saudaranya tidak. Hakim lempar palu. Lanjut ke cerita nomor berapa ini? 8 kalau nggak salah. Jalan di Indonesia. Seorang turis bule yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Saat berkeliling untuk mengenal jalan-jalan yang ada. Saat istirahat, turis bule itu bertanya kepada teman pemandunya. Begini kurang lebih percakapannya. Saya heran dengan orang Indonesia, apakah bisa menghafal nama jalan yang begitu panjang? Keluh turis bule itu. Nama jalan yang mana, Sir? Nama jalan. Jalan pelan-pelan, banyak anak menyeberang. Itu bukan jalan, itu peringatan, woi. Lanjut ke cerita nomor 9. Selamat tinggal liburan, selamat tinggal uang. Sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, "Goodbye, money." Selamat tinggal uang. Itu aja cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.